Dalam pemilu 2024 yang berlangsung 14 Februari lalu, diketahui banyak artis yang ikut meramaikan pesta demokrasi tersebut dengan terjun sebagai calon legislatif atau caleg DPR RI dan DPD RI. Ya, mereka berupaya agar bisa dipilih masyarakat di daerah setempatnya. Bahkan tak sedikit dari artis tersebut yang rela menjual aset untuk kebutuhan masa kampanye demi mendapat suara rakyat yang banyak. Namun meski sudah melakukan berbagai cara untuk merebut suara rakyat, belum tentu semua artis bisa berkesempatan terpilih di pemilu 2024. Pasalnya, ada juga sejumlah artis yang justru terancam gagal di pemilu 2024 lantaran tetap memperoleh suara yang sedikit. Maka inilah 5 caleg artis yang apes dan terancam gagal ke Senayan versi Cumi Top 5. Penyanyi Aldi Taher sempat bikin heboh ketika menyatakan maju dalam pemilihan legislatif atau pileg. Seperti diketahui, Aldi Taher sempat berganti partai dari Partai Bulan Bintang atau PBB ke Partai Perindo. Namun meskipun berganti partai, hal tersebut tampaknya tak begitu membuahkan hasil. Pasalnya, Aldi Taher tetap meraup suara yang cukup tipis dalam Pileg 2024. Berdasarkan data di KPU, Aldi Taher terancam gagal melaju sebagai anggota DPR RI. Ya, meski namanya cukup populer berkat aksi-aksi kontroversialnya, nyatanya Aldi Taher tak seberuntung komedian Komeng yang dipastikan masuk sebagai anggota DPD. Menanggapi hal tersebut, Aldi Taher justru menerimanya dengan lapang dada. Bahkan ia merayakan kekalahannya dengan menciptakan lagu yang nyeleneh. Dan inilah lagu ciptaan Aldi Taher yang berjudul Gagal Nyalek. Bekasi, Karawang, Purwakarta, jangan lupa coblos nomor 2. Presiden Aldi Taher. Jadi lu benar-benar kalau lu jadi DPR, lu nggak ada mau disampaikan biar orang pilih lu, Bang. Kan kalau misalnya DPR pengen nyalek kan harus ada visi misi biar dia dipilih, Bang. Kalau kayak gini orang pilihnya gimana, Bang? Gak usah pilih Aldi Taher. Jadi lu nyalek untuk gak dipilih? Iya. Wow. Sekarang kalau gua memang terpilih, insya Allah. Iya. Lo pengen gua ngapain? Pertama, lu harus bisa dengerin keluh kesah masyarakat, Bang. Ya udah, insya Allah gua lakuin. Lu kalau ketemu caleg atau bacalek, jangan tanya visi misi. Iya. Kenapa, Bang? Sekarang yang gaji itu caleg siapa? Uang pajak masyarakat, Rakyat. iya betul. Ya jangan tanya visi misinya. Tanya rakyatnya pengennya apa. Langsung dilakukan ya. Ya baru suruh dia, gue pengennya ini, lo lakuin. Udah gitu. Visi kamu apa? Visi misi. Ya itu menurut dia, bukan menurut rakyat. Betul. Ini nih yang harus dipilih, guys ya. Jangan pilih gue. Walau gagal nyalek, aku tetap makan talasa. Biar hati tidak stres. Walau gagal nyalek, aku tetap makan talasa. Biar pikiran jadi happy. Ayo makan talasa sayang, perut jadi kenyang sayang. Walau gagal nyalek, jadi happy makan talasa. Wow. Presenter Vicky Prasetyo tengah menanti rekapitulasi suaranya di pemilu 2024. Seperti diketahui, Vicky Prasetyo saat ini terdaftar sebagai caleg Partai Perindo untuk DPR RI 2024 Dapil Jawa Barat 6. Dalam hitung cepat KPU RI, Vicky Prasetyo diketahui memperoleh 1.829 suara yang terhitung berdasarkan 5.385 TPS dari total 12.648 TPS. Vicky mengatakan saat ini dirinya tengah mempersiapkan mental untuk menerima jika dirinya gagal melenggang ke Senayan menjadi anggota DPR RI. Pasalnya, selama masa kampanye, Vicky Prasetyo mengaku sudah mengeluarkan uang yang banyak hingga hampir membobol seluruh tabungannya dan juga menghabiskan tenaganya untuk berjuang di pemilu 2024. Janganlah kalian berdiri di depan
temanku, karena kalian bukan pemimpinku. Dan jangan kalian berdiri di belakangku, karena kalian juga bukan pengikutku. Berdirilah di sisi dan di sebelahku, karena kita bersama Ganjar Mahfud adalah saudara. Komedian Opi Kumis juga masih menunggu hasil dari rekapan suara untuk dirinya apakah melaju atau gagal menjadi anggota legislatif. Salah satu perjuangan yang dilakukannya adalah menjual burung kesayangannya seharga 25 juta rupiah. Opi Kumis menuturkan sempat setengah menangis saat menjual burung tersebut. Ya, semua itu dilakukan karena memang kebutuhan untuk dana kampanye. Opi Kumis menjelaskan uang 25 juta rupiah yang didapatkan dari hasil menjual burung kesayangannya itu digunakan untuk makan tim suksesnya. Sebagai informasi, Opi Kumis mencalonkan diri sebagai caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil DKI Jakarta 6 dari Partai Amanat Nasional atau PAN. Sampai saat ini, suara yang terlihat dari situs KPU, Opi Kumis mendapatkan suara 1.575 suara. Lantas, seperti apa respon Opi Kumis jika perjuangannya itu tak membuahkan hasil? Gue punya murai, itu harganya sampai saat ini kan memang pernah ditawar 30 juta. Tapi akhirnya gue jual 25 juta, nggak apa-apa lah, gue buat warawiri lah. Warawiri ke sono kemari gitu kan. Karena kalau gue minta lagi sama Pak Eko juga kan gak enak. Jadi gue cobalah pakai kantong pribadi gue lah sedikit buat jual burung 25 juta, ya udahlah buat mundar-mandir ke sana kemari. Yang penting kita tuh bisa jadi ada jalan lah, ada jalan untuk ketemu orang, ketemu ini segala macam, nggak apa-apa lah itu. Anggap perjuangan tapi sedikit lah modal. Kita jual burung yang kita udah sayang, tuh burung di mana aja gue gantang menang. Jadi paling nggak ya udahlah, dalam hati gue ya itu biarlah dia ikut perjuangan gue juga gitu kan. Walaupun sekarang di tangan orang, mudah-mudahan juga gue bakal dapet lagi burung yang model begitu. Yang penting sekarang gue mesti lapang hati, ikhlas dalam menghadapi persoalan ini. Kita ikhlas saja. Dalam pertandingan itu nggak semuanya pemenang dan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Ya, tetap berpikiran baik aja ya. Setiap pesta udah pasti bakal selesai kan. Jadi dalam pertandingan tuh nggak mungkin ada pemenang semua, pasti ada yang kalah, ada yang menang. Sekarang perhitungan baru 47% kalau nggak salah dari keseluruhan. Mudah-mudahan sih paling enggak walaupun kita nggak kepilih, kita udah ikut lah ngeramein pesta demokrasi ini, itu aja yang paling penting. Terus bisa datang ke dapil-dapil, kita bisa silaturahmi. Kan kebetulan dapil gue itu dapil yang gue nggak kenal. Maksudnya bukan daerah gue kan, kalau daerah gue kan dapil 5. Nah gue dilempar ke dapil 6, jadi gue kan bisa silaturahmi sama orang-orang di dapil 6. Paling nggak ada yang merugi lah, kita bisa kenal orang walaupun kita nggak terpilih nantinya. Yang penting kita udah punya niat baik, suatu saat kepilih niat gue begini. Kalau akhirnya nggak terpilih ya berarti belum ada jalan di situ. Oh alhamdulillah nih, gue kan kebetulan ikut sama Pak Eko Patrio ya di Partai Amanat Nasional. Eko orangnya asik, jadi gue pada waktu itu kan sebetulnya gue diajak gitu. Bang Opi mau ikut ngeramein pesta demokrasi gak? Oh iya boleh, diajak sama dia. Jadi terus terang gue sampai saat ini pun dari pribadi kantong gue nggak ada sama sekali. Jadi gue semuanya di backup sama Eko dan alhamdulillah Eko orangnya asik, Eko orangnya baik dan apapun keperluan gue untuk sosialisasi dan kampanye Eko yang dukung gitu. Terima kasih banyak. Ya kalau gue sih terus terang aja bini-bini pasti pada ngomel ya. Ngomel lah, bukan satu lagi yang ngomel, empat ngomel. Empat ngomel, dibilangin begini, dibilangin begitu masih ikut juga. Ya udah, yang penting kita udah nyoba. Kalau kita nggak nyoba kan kita nggak tahu dunia. Kalau kita belum, jadi kita kalau kita cuma menghayal itu pegunungan itu bagaimana, enak nggak ya? Kalau itu cuma begitu doang nggak repot kita hidup. Kita mesti datang, jadi tahu suasana di gunung itu, suasana Medan, suasana apa. Kalau kita udah tahu, kita jelas waktu saat kita diajak lagi kita tahu cara jalan ngambilnya. Kalau sekarang kan kita nggak tahu nih diajak, wow jalan aja udah. Nah sekarang kita udah tahu, oh begini, track-tracknya begini. Insya Allah jadi satu pengalaman mudah-mudahan. Pasti memang dalam perhitungan sekarang banyak yang pada kecewa ya. Tapi sebetulnya sih kita juga mesti
hati kita mesti langgeng nih, karena kita juga tahu kan semua orang capek, caleg capek, penghitungan suara capek, KPU capek, semuanya capek. Jadi kalau ada selisih kesalahan sedikit ya kita mesti bisa banyak maklum, karena memang dia kan kerja nonstop nih dari pagi sampai pagi lagi, terus istirahat terus besok kerja lagi. Kita kalau ngadepin komputer aja satu harian, pala kita mumetnya bukan main. Jadi kalau ada kesalahan angka apa segala macam ya kita sebagai caleg atau sebagai orang-orang yang ini jangan pernah merasa dirugikan. Kita cuma berdoa aja, mudah-mudahan yang penting, kalau menurut gue yang penting mudah-mudahan pemilihan presiden ini berjalan aman dan damai. Itu aja yang paling penting. Siapapun presidennya, kita tetap rakyatnya. Itu aja yang harus kita pikirin dengan dewasa. Komedian Dede Sunandar ikut meramaikan caleg artis yang bertarung pada pemilu 2024. Dede Sunandar diketahui sampai menjual 2 unit mobilnya demi membeli logistik kampanye. Mirisnya, Dede Sunandar yang maju sebagai caleg DPRD Kota Bekasi dari Partai Perindo baru memperoleh 10 suara. Ia bertarung di Dapil 5 Kota Bekasi yang meliputi Bekasi Barat dan Pondok Gede. Jadi kita harus yakin dan harus bisa dan harus tepat juga memilih partai dan memilih caleg. Jadi pokoknya di internet kita tinggalin dulu sementara selama 6 bulan ke depan ini kita mau ke partai. Khususnya partai. Ikut aja kan. Dijebak dong sama Bang Vicky. Secara nggak langsung dijebak, cuman karena udah masuk dan udah tanggung, udah kecelem, ya udah saya ikut. Bukan karena tanggung, bukan karena pengen. Bukan, iya buat rakyat. Buat gitu, rakyat. Karena, rakyat juga mau. Tapi Dana siap dong buat kampanye. Iya, katanya udah sehabis harga Pajero. Jadi ada ibu-ibu cerita gini ya kan, Dede ada yang mau ngasih 200 atau 300 KTP lah ibaratnya. Datanglah saya ke daerah kelurahan situ. Mas Dede mohon maaf nih, Bu Dewan, Pak Dewan, bawa istri saya bawa. Ini Bu Dewan, Pak Dewan. Iya, padahal saya belum jadi Pak itu. Udah diiming-imingin Bu Dewan lah saya kerja. Ini belum. Ibu-ibu ada 200 orang mengajar, belum ada gamis baru. Ya Allah. Kira-kira Mas Dede bisa nggak gitu? Udahlah, oke. Besoknya lagi Mas Dede kita baju kemas. Ibu-ibu pengajian pada pengen ke Masjid Al Jabar, belum ada bisnya. Tolong cari sewain dong lah, pala saya rengat lah. Udah saya ikutin. Awalnya minta gamis, kita sewain bis. Terakhir ada yang minta meja sama kursi. Saya kasih link IKEA, suruh cari di situ. Cari sendiri. Udah meja sama kursi. Duit. Wah, ada orang minta kurnis. Punten, pengen jadi caleg itu tujuannya apa? Banyak. Ini. Tertata nih. Tujuan adalah memperbaiki taraf hidup kita ya. Bang Bedu ya? Udah lah. Marisha Ija sempat ramai diperbincangkan karena tak terima hasil suara yang ia peroleh di pemilu 2024 hanya sedikit. Ia diketahui Marisha Ija ngamuk lantaran hanya mendapatkan 7 suara dalam pemilu 2024. Marisha Ija lantas menuding adanya kecurangan. Hal ini terlihat dalam unggahan di Instagram Marisha Ija pada Sabtu 17 Februari lalu. Watch